Gadis single father dan disibukkan dengan pekerjaan tak lantas membuat Na Dae-hoon melupakan ketiga anaknya. Buktinya Dae-hoon tetap punya waktu untuk membuat anak-anak tersenyum. Kemarin Dae-hoon secara khusus menggelar pesta untuk merayakan ulang tahun Na Eun-ho. Anak kedua Dae-hoon dan Jule ini kemarin genap berusia 3 tahun. Dae-hoon membagikan potret momen pesta ultah putra keduanya. Bertema animasi Paw Patrol, lengkap balon warna-warni serta kue ultah spesial. Si bocah kelihatan sangat bahagia meski ibundanya tak terlihat ada di sana. Bahagia Na Eun-ho kian lengkap kalau mendapat banyak kado dan hadiah. Jule menepi atau sembunyi saat Dae-hoon gelar hajatan putranya. Temani Safri ke Malaysia dijalani, temani Yuka hangout nurut aja, bahkan liburan ke Bali dengan Jeffrey Nicole juga berlipat-lipat semangatnya. Tapi mampir tengokin anak yang lagi ultah, Jule ogah. Mungkin pasti ada sesuatu di balik keputusan Jule mangkir hadiri ultah Eun-ho. Soalnya hal ini juga terjadi ketika 22 Januari lalu putra sulungnya Na Jun-ho Jule tidak datang ke pesta ultah, tetapi lewat akun medsosnya, ia menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk Na Eun-ho, sekaligus membagikan momen-momen indah saat kelahiran si bocah. Terima kasih udah jadi anak yang baik, udah jadi anak yang sangat pengasih lah. Karena mereka dari kecil sekarang tuh mereka tuh anaknya ini banget, lovely banget. Gitu. Jadi aku harap sampai mereka besar pun mereka jadi anak yang kayak gitu. Tapi emang anak itu pelajaran hidup paling berharga sih. Kayak aku belajar banyak dari anak-anak aku. Aku nggak pernah ninggalin kalian, aku selalu ada buat kalian. Terus tunggu jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh-soleha, terus sopan sama orang lain, terus juga harus percaya diri. Itulah tangis haru Marcel Darwins atau Wafuada. Momen di mana ia harus melakukan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan tanah suci untuk kembali ke tanah air. Air matanya tiba-tiba mengalir. Kerinduannya untuk bisa kembali ke Baitullah langsung terasa di dada, meski ia masih berada di depan Ka'bah. Tak heran jika Marcel berharap bisa kembali umroh bersama Kinan putranya. Iya betul, pas lagi sholat subuh dan mau pulang, nggak nyangka aja bisa diundang ke sana. Kan nggak nyangka bisa ada di sana gitu, diundang sama Allah. Insya Allah, semoga kalau ada rezekinya, kalau diundang lagi sama Allah, ya ajakinan biar kita juga ngerasain gimana rasanya ibadah umroh di sana. Kini, Marcel telah tiba kembali di tanah air setelah hampir 9 hari menjalani ibadah umrohnya yang pertama bersama istri tercinta setelah 6 tahun mu'alaf. Umrohnya ini jadi momen paling berkesan dalam hidup Marcel, terlebih kalau melihat Ka'bah untuk pertama kalinya, tak ada satu kata terucap, hanya rasa syukur atas segala kesempatan dan kemudahan yang telah Allah berikan. Amazed aja sih berada di sana dan nggak bisa berkata apa-apa, cuma fokus berdoa aja. Semua tempat berkesan di sana, apalagi di Ka'bah ya. Pas pertama kali lihat tuh udah nggak bisa berkata apa-apa, bagus banget.
berada di Mekah dan Madinah, Marcel memilih untuk fokus beribadah. Tak ada agenda wisata lain selain sholat dan berdoa di masjid. Meski tak sempat mencium Hajar Aswad, Marcel tak kecewa. Baginya bisa berada tepat di depan Ka'bah dan menyentuh kiswah Ka'bah saja sudah lebih dari cukup. Nggak ada yang mencium Hajar Aswad, nggak dapet gitu loh, susah. Nggak tahu, tiba-tiba kayak di depan tuh kayak kosong aja gitu, kayak seakan-akan semua dikasih kelancaran, dimudahkan jalannya. Jadi nggak nyangka aja tiba-tiba bisa di depan Ka'bah. Nggak kemana-mana, cuma ibadah aja. Di selama di Mekah cuma ibadah, terus selama di Madinah juga cuma ke ibadah doang, ke masjid. Selesai gitu, nggak ada perjalanan lain-lain. Marcel juga menceritakan pengalamannya masuk ke Raudah di Masjid Nabawi, Madinah. Padatnya jemaah umroh membuatnya hanya bisa menunaikan sholat 2 rakaat. Untuk urusan doa, suami Nabila Faisal itu mengaku tidak meminta hal yang spesifik. Ia lebih memilih fokus menikmati momen dan keindahan Ka'bah yang menurutnya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ketika masuk ke Raudhah cuma dapat sholat 2 rakaat doang, habis itu berdoa sebentar udah disuruh keluar. Soalnya kan banyak banget yang orangnya emang lagi high season juga buat umroh kalau waktu sekarang. Banyak, kalau ditanya lagi bingung. Yang penting minta kesehatan aja sih sama kelancaran semuanya. Jujur gue nggak kepikiran apa-apa. Gue aja pas nggak fokus, gue cuma ngeliatin Ka'bah doang. Karena buat gue itu sesuatu hal yang begitu indah dan nggak bisa dilupain. Ku tatap wajahmu. Dengku Dewi kembali kecewa atas sikap mantan suaminya Andrew Andika. Selain menuding Andrew tak tanggung jawab, sikapnya terhadap anak-anaknya membuatnya sakit hati. Pengakuan Dewi disertai nangis-nangis teraniaya, sontak bikin suasana yang sudah lumayan dingin kembali panas. Kayaknya lo gak usah temuin anak gue lagi. Dia masih baby kok lo bisa setega itu. Dia cuma pengen peluk lo. Itu nyakitin hati aku banget loh. Cuma gue nggak tahu kalau dia benci sama gue, asal anak gue apa gitu loh. Nggak apa-apa lo nggak nafkain, nggak masalah. At least tapi lo kasih perhatian lah sama anak-anak. Enggak juga, enggak. Itu cuma omongan dia doang. Yang diliatin cuma yang jelek-jeleknya doang, ditunjukin. Kalau yang baik-baiknya enggak kok, dipeluk. Sering ketemu, seminggu sekali ketemu kok. Sempetin buat ketemu kalau misalnya main gitu. Kalau yang kecil kayaknya masih terlalu kecil ya, jadi nggak bisa diajak jalan. Andrew yang kini sudah punya keluarga baru tak terima dengan tudingan sang mantan istri. Kepada Star Pro, Andrew memastikan tetap menjalankan kewajibannya sebagai ayah dan mematuhi putusan pengadilan. Ia juga berusaha menjalin komunikasi dengan anak-anaknya yang kini ada pada hak asuh Tengku Dewi.